Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Tulungan. Hari ini saya rindu membagikan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, hari ini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolonganmu, buat perlindunganmu, pengembalanmu yang baik dalam hidup kami. Kami nikmati kebesaran Tuhan hari ini. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sedetik pun. Kami ada di dalam pengembalan kasih sayang Tuhan. Hari ini kami rindu mendengarkan suaramu, firmanmu, berbicara engkau bagi hambamu, bagi kami semua, buat sahabat inspirasi hidup dimanapun berada. Dan kami sangat percaya semua kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh menikmati kebesaran Tuhan, menikmati keagungan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati pengembalaan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang menikmati akan kasih sayang Tuhan akan bersyukur dan berterima kasih buat perlindungannya yang Dia kerjakan dalam hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Khotbah saya hari ini masih berseri dengan khotbah tentang ketaatan pada Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Ini bukan khotbah terakhir dari khotbah seri saya, tapi kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, masih diberikan waktu lagi, boleh kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan selalu baru tiap hari dalam kehidupan kita orang percaya. Dengar baik bahwa Tuhan berbicara kepada kita setiap saat untuk menjadikan kita orang percaya yang benar-benar diberkati dengan berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani. Dan saya bicara kepada kita hari ini dari Ulangan 28 yang kita boleh belajar bersama-sama ayat 13-14. Saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, dalam nama Yesus. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Puji Tuhan. Kata Alkitab dari bagian ini yang sudah kita pelajari merupakan janji Tuhan. Berkat dari ketaatan, Tuhan menjanjikan bagi orang-orang yang hidup dalam ketaatan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Nah, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, setiap kehidupan kita orang percaya, siapa yang tidak mau mengalami peningkatan? Setiap kita mau mengalami peningkatan, setiap kita mau mengalami apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan akan membawa kita orang percaya mengalami perlindungannya, mengalami kebesarannya. Dan Tuhan membawa kita bukan stagnan hidup ini, tapi hidup ini dinamis. Dan Tuhan membawa kita dari kebenaran yang satu datang pada kebenaran yang lain, dari kemenangan yang satu datang pada kemenangan yang lain. Dengan bagian ini, ingat baik-baik, Tuhan bawa kita naik level lagi. Dari level 1, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Jadi hidup kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita bukan hanya biasa-biasa, tapi kita menjadi orang percaya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kita mau menikmati kebesaran Tuhan. Dan Tuhan merindukan supaya Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa itu dialami oleh orang-orang percaya. Saudara, pengalaman kita dengan Tuhan akan membawa kita makin hari kita melihat bagaimana Allah bekerja makin dahsyat dalam hidup kita. Sebab jangan lupa bahwa perlindungan Tuhan kepada kita selalu dinyatakan kepada orang percaya. Dan berkat Tuhan itu selalu diberikan kepada orang percaya. Dalam konteks ini, berkat dari ketaatan, Tuhan membawa kita bukan jadi ekor, tapi Tuhan membawa kita jadi kepala. Haleluya. Jadi kepala, jadi contoh, jadi pemimpin, jadi teladan. Kalau bicara soal kepala, banyak hal bisa dikatakan dengan pengertian harfiah, bisa diperkatakan dengan pengertian metafor dan sebagainya. Tapi saya mau bicara kepada kita, dalam keluarga saja kita sudah punya status atau panggilan, kita kepala keluarga. Dalam satu kelompok juga Tuhan izinkan kepada kita jadi kepala kelompok, jadi ketua kelompok dan sebagainya. Di kantor Tuhan izinkan kita jadi kepala dinas mungkin, kepala bagian mungkin, kepala seksi mungkin, dan sebagainya. Saudara, ada banyak promosi-promosi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang mengikuti jalan hidup kita. Nah, ini mesti kita tahu. Sebab Tuhan merindukan supaya anaknya, umatnya, hambanya bukan hanya begitu-begitu saja. Bukan hanya pokoknya udah selesai pertolongan Tuhan, cuman berkat itu yang kita dapat. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalami berkat-berkat berkelimpahan. Dan hidup kita mengalami terobosan-terobosan baru di dalam Tuhan. Tuhan sangat merindukan orang percaya, anak Tuhan mengalami terobosan-terobosan baru. Termasuk kita diangkat jadi kepala, bukan ekor. Dan kata Alkitab dengan tegas, bagian selanjutnya, engkau bukan turun tapi naik. Nah, ini luar biasa. Tuhan membawa kita orang percaya, ingat baik, engkau tetap naik. Nah, tetap naik. Jadi tetap naik. Kita bukan mengalami down, bukan turun, tapi justru naik. Nah, saudara dengar baik.
Kalau kita orang percaya mengalami hidup yang turun down, kita mesti mengecek kerohanian kita seperti apa. Tuhan merindukan supaya step by step, selangkah demi selangkah, level 1, level 2, level 3, ada peningkatan dalam hidup ini. Nah, dengan lain kata, Tuhan senantiasa setiap saat kapan saja dimanapun Tuhan rindu kita dipromosikan. Nah, kalau dipromosikan berarti ini perhatian Tuhan buat kita. Kalau dipromosikan berarti ini berkat Tuhan buat kita. Dan saya mau bilang kepada kita, ketika Tuhan promosikan hidup Anda, hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua, bukan sedikit juga akan muncul orang-orang di sekitar kita yang melihat kehidupan kita, dan mereka mulai menjustis kita, mereka mulai menghakimi kita, ini, itu, dan sebagainya. Saudara, ingat baik, ketika engkau dipromosikan oleh Tuhan, bukan sedikit juga tantangan, bukan sedikit juga masalah, bukan sedikit juga persoalan, dan mereka tidak akan, banyak orang tidak akan senang melihat ketika Anda dipromosikan. Itu sudah menjadi lumrah. Nah, kadar hati orang-orang sekitar kita tidak tahu. Bukan sedikit orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah Anda alami, saya alami, ya, cemburu dengan keberadaan hidup Anda, cemburu dengan keberadaan hidup saya, hidup saudara. Dari soal apa? Dari soal pertolongan Tuhan. Saudara dengar baik, sampai hari ini kalau Anda bisa melayani, itu bukan karena kekuatan gereja kita, organisasi kita, atau pribadi kita, tapi justru itu karena kekuatan Tuhan, justru karena itu perlindungan Tuhan, justru karena itu adalah pengembalaan Tuhan bagi kita. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita orang percaya untuk memberikan kepada kita dari kemenangan yang satu datang pada kemenangan yang lain, dari pertolongan yang satu datang pada pertolongan yang lain. Ingat baik-baik, dari pertolongan yang satu datang pada pertolongan yang, dari hidup ini ada dalam perlindungan Tuhan, hidup ini ada dalam pengembalaan Tuhan. Meskipun, ingat baik-baik, meskipun seperti ungkapan Raja Daud, dia berada di lembah bayang-bayang maut, tapi tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai dia. Nah, hidup yang mengalami peningkatan, meskipun ada banyak persoalan, banyak masalah, Tuhan akan terus bawa kita dalam peningkatan, seterusnya. Artinya saya bilang tadi, Tuhan promosikan kita, Tuhan bawa kita, dan tetap naik, bukan turun. Nah, jadi kehidupan orang percaya, kualitas kerohaniannya, kualitas pengeringannya kepada Tuhan, itu bukan down, bukan turun, tapi naik. Dia tetap naik. Itu luar biasa, sebab janji Tuhan bagi orang percaya untuk mengalami kemenangan. Nah, kemenangan ini diperuntukkan bagi orang yang, kata Alkitab dari bagian-bagian yang kita pelajari, ingat baik-baik, kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan mengangkat kita di kepala, bukan ekor, dan tetap naik. Apabila kita mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Jadi kalau bicara soal mendengarkan, sudah sejak dari ini ada ratusan ayat bicara soal mendengarkan. Bicara soal dengar-dengar, ada ratusan ayat yang kita bisa pelajari secara konkordans dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sangat penting kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan bahwa kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang suka berbicara kepada kita. Allah kita, Allah yang suka berbicara kepada kita. Sebagai domba-dombanya, Sang Gembala berbicara kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Tuhan, sahabat Tuhan, kita nantiasa perlu mendengarkan suara Sang Guru yang agung, Juru Selamat yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu berbicara kepada kita. Setiap saat, di momen keadaan apapun, situasi kondisi apapun, dia datang terus berbicara kepada kita. Untuk apa? Supaya kita diingatkan. Untuk apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita makin hati-hati membawa hidup ini. Dan Tuhan sangat merindukan kalau tetap kita dengar firman Allah, hidup kita tetap naik, bukan turun, tetap naik. Yang penting penegasannya, kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Pastikan hidup Anda hari ini, esok seterusnya, menjadi orang yang suka mendengarkan firman Allah. Tentunya saja bukan sekedar mendengar, tapi juga menyelidiki, membaca, dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam Alkitab. Mendengarkan sabda Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, benar-benar kalau Anda mendengarkan dengan telinga kiri, berarti dia akan tetap di hati, masuk ke dalam, tertancap dalam di hati, dan tersimpan di pikiran. Kalau dia juga masuk telinga kanan, dia akan tertancap di hati dan juga terpatri di pikiran Anda, masuk di pikiran, di memori Anda. Jangan lupa saudara kekasih dalam Tuhan, memori kita orang percaya, ingat baik-baik, harus terus dirawat dengan firman Allah.
Perbenaran dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, terus dirawat oleh firman Allah. Kita perlu mendengarkan suaranya, kita perlu mendengarkan firman-Nya, sebab kita sudah tahu bersama bahwa firman Allah adalah Allah sendiri. Dan kalau kita mendengarkan firman Allah berarti menambah terus pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang mengalami Tuhan itulah yang hidup di dalam kemenangan. Orang-orang yang mengalami Tuhan itulah yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan itulah yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan itulah yang hidup di dalam pengembalaan kasih yang Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab, sebagaimana umat Tuhan di tempo dulu disertai oleh Tuhan. Demikian juga kita orang percaya zaman sekarang, zaman now, disertai oleh Tuhan. Di zaman gereja ini ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan kita perlu merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan tentu dalam hidup ini, kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi tendensi penekanannya, saya bilang tadi, mendengarkan suara Tuhan Allah, mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Dan plus dikatakan juga diulangi, diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Oleh firman Tuhan diberikan kepada diulang-ulang, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintahnya. Dan kata Alkitab, yang kusampaikan padamu hari ini kau lakukan dengan segera. Jadi mendengarkan dan tetap lakukan. Lakukan dengan segera-segera. Jadi ketika hari ini, saat ini Anda dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Hari ini, saat ini, ketika Anda dengar firman Allah, Anda kembali mengevaluasi hidup Anda. Seperti apa Anda melakukan hidup ini di hadapan Tuhan. Sudah benarkah Anda menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang melakukan firman Allah, atau tidak? Melakukan berarti kita memberikan harga kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mendengarkan, kalau kita melakukan, berarti ingat baik-baik, kita memperhatikan firman Allah. Berarti kita menjadi orang yang dengar-dengar. Saya mau katakan berarti kita punya perhatian. Nah, ingat, perhatian itu penting dari kehidupan kita orang percaya. Ini perhatian kita sangat penting bagi orang percaya, orang Kristen. Perhatian terhadap Tuhan, perhatian terhadap kebenarannya. Sebab dengan perhatian terhadap Tuhan, perhatian terhadap kebenarannya, melakukannya dengan setia, apa yang kita lakukan, itu benar-benar akan mendapat apresiasi dari Tuhan. Apresiasi dari Tuhan yang luar biasa, yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita pelajari bersama-sama. Engkau jadi kepala, engkau bukan turun, tapi engkau naik. Engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Ini kata firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Luar biasa. Dan sekaligus kita pelajari juga ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang. Nah, ternyata bukan hanya mendengarkan, bukan hanya melakukan, tapi tidak menyimpang. Dan apabila engkau tidak menyimpang. Nah, dan di hidup ini jangan menyimpang. Menyimpang tentunya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Menyimpang berarti Anda keluar jalur. Menyimpang berarti Anda bukan pada berjalan Tuhan. Menyimpang berarti Anda menyakiti Tuhan. Menyimpang berarti Anda tidak dengar-dengaran. Menyimpang berarti Anda tidak melakukan. Nah, dengan tegas dikatakan jangan menyimpang. Dari semua aturan firman, dari semua hukum Tuhan, jangan menyimpang. Jadi dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita melakukannya, jangan menyimpang. Jadi jangan terjadi penyimpangan. Nah, orang percaya dari segi keimananmu jangan sampai terjadi distorsi, penyimpangan iman, penyimpangan keyakinan. Kita tetap pada jalan Tuhan. Jangan menyimpang, kata firman Allah. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Alkitab memberikan contoh yang gamblang, ke kanan atau ke kiri. Artinya orang yang meninggalkan jalan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, ke kanan atau ke kiri. Jadi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya jangan buat kesalahan. Pengertian yang lain, jangan buat sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Jangan buat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab bukan sedikit orang percaya, notabene ketika Tuhan tolong, dia mengalami penyimpangan. Penyimpangan dalam hidup. Dahulunya setia, sekarang gak setia. Dahulunya suka beribadah, sekarang gak suka beribadah. Ini penyimpangan semuanya. Makanya ingat baik-baik dengan cara hidup kita. Saya mau katakan kepada kita, dengan gaya hidup kita terkadang sudah menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati hidup kita, Tuhan sudah menolong hidup kita. Dengan tegas juga hari ini diingatkan, penyegaran kembali, hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap berada pada jalan Tuhan. Artinya melakukan segala perintah Tuhan, hukum Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, diingatkan kepada umat Tuhan Israel
pada tempo dulu. Dan sekarang juga diingatkan kepada kita. Sebab sifat dan watak umat Israel tempo dulu kadang-kala juga ada pada zaman sekarang di zaman gereja. Kita lihat saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan jangan menyimpang dari semua perintah yang kuberikan kepadamu hari ini. Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada. Oh ternyata Tuhan tahu hidup bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu. Mereka suka beribadah bukan hanya kepada Allah tapi kepada juga dewa-dewa. Menyembah berhala dan sebagainya. Hati-hati. Jangan jadi orang percaya yang menyimpang, yang suka menyembah berhala. Saya katakan pada kemarin-kemarin dalam khotbah saya mau bilang bahwa orang percaya kadangkala mungkin tidak punya ilah, tidak punya dewa di rumah, mungkin gak punya patung untuk disembah di rumah. Dia mungkin tidak punya batu-batu besar untuk sembah di rumah. Dia mungkin gak punya pohon-pohon besar untuk disembah dan sebagainya. Berhala bukan nanti saja kita datang untuk magic, sihir. Berhala bukan saja hanya sejauh okultisme. Berhala bukan hanya percaya kepada setan-setan, tapi terkadang ibadah kita kepada Tuhan, kita menggantikan dengan kesukaan kita yang menjadi berhala dalam hidup kita. Saya bilang hobi itu yang bukan dari Tuhan itu adalah berhala. Kadangkala hobi kita menjadi berhala, kesukaan kita menjadi berhala. Kita lebih banyak waktu yang bukan menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan Tuhan. Saudara, saya mau bilang kepada kita, yang bisa jadi berhala dalam hidup kita, keuanganmu, uangmu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Pergaulanmu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Jadi apa yang engkau sukai lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala dalam hidupmu. Dengar baik bagi semua, katakan, apa yang engkau sukai lebih daripada Tuhan, itu berhala. Makanya dengan tegas kita mati berkata, apa yang disukai oleh manusia dibenci oleh Allah. Nah, mari kita menyukai hal-hal yang Tuhan sukai. Jangan menyukai hal-hal yang Tuhan gak suka. Kita mesti menyukai hal-hal yang Tuhan sukai. Hal-hal yang Tuhan sukai adalah membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, setiap saat mendengarkan firman Allah, bersekutu dengannya, menyembah, memuliakan Dia, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadanya, hidup menurut jalan Tuhan, lakukan perintahnya. Ini jalan yang Tuhan sukai. Ini cara hidup yang Tuhan sukai. Makanya dengan tegas Tuhan bicara kepada kita, jangan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya. Jangan mendedikasikan hidup kita kepada Allah lain. Jadi yang bukan Allah, tapi terkadang kita menjadikan Allah. Kenapa? Kita menomorsatukan yang itu, yang bukan Allah. Saudara, saya bilang tadi, kalau kita menomorsatukan hobi kita, keinginan kita, itu menjadi berhala, itu bukan Allah. Nah, mari kita nomor satukan, number one dalam hidup ini adalah Tuhan, adalah Yesus, adalah Roh Kudus, adalah Bapa di surga. Itu yang number one, itu nomor satu dalam hidup kita. Tuhan mau kehidupannya selalu dinomorsatukan. Dia bukan gila hormat, bukan gila pujian, bukan. Ya, Tuhan nggak seperti kita orang percaya yang kadang-kala hidup kalau nggak dihargai, dihormati, marah-marah, ya, marah-marah. Kita kadang-kala begitu kan? Mungkin gak dihargai dan marah-marah. Saudara, dan terkadang mungkin kita manusia maunya seperti itu. Mau dihargai, mau dihormati. Itu manusia seperti itu. Padahal Tuhan bilang jangan gila hormat. Tapi Tuhan, kenapa Dia perlu kita hormati, kita hargai? Sebab Dia memang layak. Layak untuk dihargai, layak untuk dihormati. Sebab Dia sang pemilik kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menuntun kita, yang memberkati kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita. Perlu kita menghargai Dia, menghormati Dia. Dengan beribadah kepadanya, membaktikan diri kepadanya, loyal kepadanya, setia kepadanya. Jangan beribadah kepada Allah lain. Yang kita kagumi dalam hidup ini bukan Allah lain, bukan berhala, tapi yang kita kagumi dalam hidup ini adalah Tuhan. Tuhan. Makanya dengan penegasan Tuhan ingatkan kita terus dari firman Tuhan. Kita lihat Ulangan 17 ayat 20. Apa kata firman Tuhan di sana? Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Jadi kalau kita ini orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, ingat baik-baik, berhala itu adalah juga tinggi hati. Jadi orang yang tinggi hati itu orang yang sudah memberhalakan hidupnya, tinggi hati. Saya mau katakan kepada kita, dengar baik bagi
Supaya jangan ia tinggi hati. Jadi orang percaya yang diberkati Tuhan, yang mendengarkan firman Allah, yang ditolong oleh Tuhan, yang Tuhan bawa menjadi kepala bukan ekor, yang Tuhan bawa kepadanya naik bukan turun, tetap naik. Inilah kita lihat. Dan jangan menjadikan hidup kita berhala, jangan menyembah berhala. Tuhan kasih tahu Ulangan 17 ayat 20 supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Jadi ketika kita ini jadi orang percaya yang diberkati, yang Tuhan angkat, selain kata firman Tuhan, jangan engkau menyembah berhala, Tuhan juga bilang kepada kita, jangan jadi tinggi hati terhadap saudara-saudara kita. Nah, kadang-kala kita meremehkan saudara kita, kadang-kala kita mengecilkan saudara kita mungkin mengecilkan kakak kita, adik kita, teman kita, sahabat kita, siapapun di sekitar kita. Karena melihat karena hidup kita sudah mapan, sudah baik, kita mulai meremehkan orang lain. Tidak boleh. Alkitab bilang jangan tinggi hati, sebab kalau kita tinggi hati bisa jadi berhala dalam hidup saya dan hidup saudara. Jangan tinggi hati. Nah, diulangi lagi. Supaya jangan dia menyimpang dari perintah Tuhan. Ternyata dari perintah Tuhan engkau jangan tinggi hati. Nah, jangan tinggi hati. Ketika melihat perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan tinggi hati kata Alkitab. Ini luar biasa. Dan diulangi lagi dari bagian ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Agar ia menolong orang-orang percaya anak-anak Tuhan. Dengar baik saudara. Dari bagian ini supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau kiri, agar lama ia memerintah. Nah, kalau Tuhan mau menolong kita jadi orang percaya yang tetap terus naik, ingat baik-baik, jangan tinggi hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan dia berada benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang yang senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Kalau engkau seorang gembala, seorang pendeta, seorang pelayan, jadi berkat di dalam pelayanan. Kalau engkau seorang kepala rumah tangga, jadi berkat dalam rumah tangga. Haleluya. Puji Tuhan. Itu baik sekali untuk kita pahami dari bagian ini. Nah, jadi orang percaya yang benar-benar jangan tinggi hati. Haleluya, jangan sombong. Orang kalau tinggi hati pasti sombong. Nah, Tuhan gak suka orang seperti ini. Gak suka. Dia mesti belajar firman Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan setia pada Tuhan, jangan tinggi hati. Ulangan, maksud saya Yosua 23 ayat 6. Kita lihat Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Jadi benar-benar dikatakan kuatkanlah hatimu. Jadi upaya kita orang percaya tetap kuat. Hati kita harus kuat. Sebab hati kita banyak hal yang bisa mempengaruhi. Banyak hal yang bisa mempengaruhi hati kita. Banyak hal yang bisa bertanya hati kita. Banyak hal yang membuat hati kita ciut, hati kita tawar. Makanya dikatakan kuatkanlah benar-benar hatimu. Jadi kasih kuat hati kita benar-benar itu. Nah, kuatnya dengan apa? Kuatnya dengan firman Allah. Kuatnya dengan melakukan firman Allah. Kuatnya dengan apa? Kuatnya dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Bapa di surga. Bukan menyembah berhala, tapi beribadah kepada Allah. Supaya apa? Hidup kita tetap berada di dalam keberkatan Tuhan. Nah, ingat baik-baik, berkat-berkat dari ketaatan telah dipaparkan, telah diperdengarkan kepada kita hari ini. Dan Tuhan sangat mengisihani kita hari ini. Bersama Tuhan, tentunya lakukan perkara besar, gagah perkasa, dan terus pastikan hidup saya, hidup saudara berada pada berkat-berkat dari ketaatan dan janji Tuhan yang terus menyertai hidup kita, keluarga kita, ya pelayanan kita, masa depan kita, semua ada dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penggembalaanmu, buat kasih sayangmu, buat perlindunganmu. Hari ini kembali Engkau berbicara kepada kami, Engkau menjegarkan kehidupan kami. Diingatkan terus kepada kami untuk kami menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam ketaatan, dan berkat dari ketaatan itu kami nikmati. Engkau bawa kami menjadi kepala Tuhan, bukan ekor. Engkau membawa kami bukan turun tapi naik. Dan Engkau berkati kami 100 kali ganda. Tuhan, Engkau merindukan hidup kami terus beribadah kepadamu dengan setia setiap saat, dan sambil menjaga hati kami untuk tetap terkontrol dengan firman Tuhan, dengan menjadi orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama saudara. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami hari ini jadi orang yang mengasihani Tuhan, bahkan juga mengasihani saudara-saudara kami setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Bapak Presiden dan jajarannya, Tuhan tolong
dari setiap Tuhan gubernur kabupaten kota yang ada juga Tuhan di seluruh provinsi di Indonesia, di tanah air, Tuhan menyertai sampai ke desa-desa. Tuhan tolong biar semua pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, Bapa di surga, golongan-golongan agama untuk benar-benar berdoa bagi bangsa ini dan terus berdoa supaya memutuskan mata rantai COVID-19 yang sedang mengganggu kehidupan masyarakat. Dan kami percaya ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan kepada kami untuk memberi berkat yang luar biasa, kemenangan yang heran, yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus